Gimana kok anak-anaknya nggak disiplin di sini, nggak nyerminin cita-cita pendidikan yang saya impikan? Siapa kepala sekolahnya? Bapak Deddy Suwanda. Berarti mimpinnya nggak beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Kang Deddy Mulyadi marah besar melihat siswa-siswa di SMA Negeri 1 Cipendei merokok dan juga berkendaraan dengan tidak memakai helm. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kang Deddy Mulyadi itu ketika beliau melewati salah satu SMA negeri, yakni SMA Negeri 1 Cipendei, maka beliau mendapati siswa-siswa yang merokok di warung ketika mereka selesai sekolah. Nah, kemudian Kang Deddy Mulyadi langsung menyambangi siswa-siswa tersebut dan menegur, dan bahkan mengingatkan tentang apa yang dilakukannya itu adalah salah. Selain itu, Kang Deddy Mulyadi kemudian melihat gerombolan anak-anak yang pulang sekolah dengan menaiki kendaraan bermotor tanpa memakai helm. Hal ini membuat Kang Deddy Mulyadi geram, ya, melihat anak-anak yang masih sekolah ngerokok dengan bebasnya tanpa ada teguran dari pihak sekolah, dan juga melihat bagaimana anak-anak sekolah ini pulang dengan menaiki kendaraan bermotor tanpa menggunakan helm. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi masuk ke dalam sekolah SMA Negeri 1 Cipendei tersebut, dan kemudian beliau menanyakan tentang kepala sekolah, dan ternyata kepala sekolahnya masih PLT. Akhirnya dia meminta wakil kepala sekolahnya untuk menghadap, dan akhirnya terjadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat luar biasa. Untuk lengkapnya tentang hal ini, mari kita saksikan pada video berikut ini. Ayo rokok, pulang, ayo, pulang, ayo. Mana Wimna, salah Pak? Gimana? Salah. Dan dia harelam. Ayo. Orang mana? Salah Pak. Dia salatnya mana? Kenangan tadi teh mana? Rendeng. Kabupaten Bandung Barat. Pada merokok ya, pulang sekolah nongkrong di sini. SMA Cipendei ya, kita bangun sekolah tuh susah, bikin kalian sekolah itu susah, harus dibully banyak orang. Yang sekolahnya yang bener ya. Ayo, saya nanti awasi daerah ini loh. Ya, besok pulang. Kamu nggak pakai helm lagi? Umurnya berapa? 16. Menurut undang-undang boleh pakai motor nggak? Ya, SMA Cipendei ya. Nggak pada pakai helm ya. Kamu sekolah nggak disiplin. Umur berapa? 16 tahun. Udah boleh pakai motor belum? Saya nggak ada urusan ya. Anak-anak yang melanggar peraturan lalu lintas, pakai knalpot, brong segala macam, kita nggak ada urusan loh. Kalau masih sekolah menggunakan motor dengan knalpot, brong, namanya aku cari, kamu nggak bisa naik kelas. Benerin, ya. Dan semua nggak boleh lagi, mundur sini semua. Ayo tabrak. Ini kalian sekolah nggak pada pakai helm. Knalpot brong, berhenti. Kalian kalau mau pakai motor pakai helm. Saya besok pasang orang di sini nggak bisa lagi bergerombol di sini merokok. SMA Cipendei ya. Nanti saya datangin kepala sekolahnya. Saya tahu kalian semua nama-namanya. Umur berapa? Tahu nggak? Kalian bisa sekolah di sekolah negeri. Saya tuh banyak dibully orang. Tapi kalau yang dihasilkan anak sekolah model ini. Kelas berapa ini? Kelas? Berarti kelas 2, kelas 1. Berarti angkatan kemarin. Kepala sekolahnya mana? Oh, ada Pak. Ya, kepala sekolahnya mana? Lagi di itu Pak. Kayaknya nggak disiplin nih sekolah. Anak-anak tidak satupun yang pakai helm. Gurunya pernah negur nggak? Pernah, kita pernah. Ibu kan bisa ngontrol ke depan, periksa mereka. Nggak bawa helm kan? Harusnya kan dibuat kesepakatan gini deh. Guru, kepala sekolah bikin kesepakatan dengan siswa dengan orang tua siswa.
untuk mentaati berbagai peraturan. Bagi mereka yang tidak mentaati berbagai peraturan, dipersilakan mengundurkan diri. Itu cara merubah manusia. Kepala sekolahnya mana? Lagi di Cililin Pak, kan kebetulan PLT. Jadi di sini induknya, kemudian di sini Cililin itu nih. Si wakil kepala sekolahnya? Ada Pak Haji Ayi, Pak Ade. Ini wakil sarana prasarana. Gimana kok anak-anaknya nggak disiplin di sini, nggak nyerminin cita-cita pendidikan yang saya impikan? Anak-anak bergelombol semua, nggak ada satupun pakai helm. Tidak ada satupun loh. Izin Pak, kemarin kan ada himbauan juga dari Polres ya untuk memakai helm. Nah kita itu kemarin sepakat juga. Jadi anak-anak dikasih waktu 2 bulan ini untuk menabung dulu untuk membeli helm. Pak, dalam rangka setiap beli motor pasti punya helm. Mereka Ya pasti sih, punya helm di rumah. Nggak mungkin nggak punya helm. betul. Nggak mungkin. Siapa kepala sekolahnya? Bapak Dedi Suwanda. Berarti mimpinnya nggak beres. Kan saya tidak akan saklek untuk tidak pakai motor, karena kan di sini jaraknya jauh ke kampung, dan kemudian selain ke kampung juga belum ada transportasi umum, ya, karena di daerah kan ini kecamatan bukan di pusat kota. Saya juga mentolerir, tapi andai kata pun pakai, lalu lintasnya harus pakai, tidak boleh ada knalpot brong, bergerombol, setelah itu berkelahi Pak taruhannya. Nah artinya kalau seperti itu dibaca di sana, di di tempat nongkrong mereka itu pasang orang, setiap pulang sekolah jagain, langsung pulang. Saya agak konsen terhadap pendidikan karena ini yang dibutuhkan buat Jawa Barat masa depan. Dari video tadi ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Yang pertama adalah anak-anak yang tidak disiplin dengan mereka merokok atau kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, nongkrong-nongkrong, dan termasuk berkendaraan dengan tidak memakai helm, tentu hal ini tidak bisa dibiarkan. Maka memang tugas daripada sekolah terutama dalam hal ini adalah menerapkan kedisiplinan. Ya, tentunya untuk menegakkan kedisiplinan itu harus mekanisme yang sudah direncanakan dengan matang. Kalau kita lihat anak-anak ini memang mereka pulang sekolah seperti urakan ya, bergelombol dengan tidak memakai helm, bahkan mungkin ada yang kendaraan motornya dengan knalpot yang brong. Nah tentu ini adalah PR ya untuk para pendidik, pihak sekolah, dan juga tentu orang tua ya, karena memang tidak bisa disalahkan juga sepenuhnya ke pihak sekolah, tapi juga memang harus ada edukasi kepada para orang tua. Nah, salah satu yang kemudian bisa dijadikan solusi adalah yaitu mengikat kesepakatan antara sekolah dengan orang tua siswa dalam rangka kemudian menegakkan kedisiplinan gitu. Di antara kesepakatan yaitu tadi, misalnya mereka berjanji untuk berkendaraan dengan memakai helm, tidak menggunakan motor yang knalpotnya brong, kemudian tidak akan merokok. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian disepakati antara pihak sekolah dengan orang tua. Kalau seandainya ada pelanggaran setelah ditegur beberapa kali tidak diindahkan, maka kemudian sanksi, mungkin pengunduran diri atau bahasanya dikeluarkan dari sekolah, itu adalah sebuah sanksi yang cukup bijak untuk menimbulkan efek jera terhadap para siswa ini. Ya, tentunya itu nantilah tinggal disepakati bersama antara pihak sekolah dengan pihak daripada orang tua siswa itu. Dan tentu pihak sekolah pun harus bekerja sama dengan Babinsa, dengan pihak kepolisian maupun pihak tentara atau pihak-pihak lainnya dalam rangka untuk menegakkan kedisiplinan itu sendiri. Jadi kalau perlu ya bekerja samalah dengan pihak kepolisian dan juga pihak Koramil lah dalam rangka kemudian menjaga agar tidak ada tindakan anak-anak yang dianggap melanggar daripada baik itu peraturan-peraturan maupun undang-undang. Intinya adalah bahwa pihak sekolah itu sendiri harus benar-benar menegakkan kedisiplinan kepada anak-anak ini, karena dalam bahasa Kang Deddy Mulyadi, anak-anak ini adalah harapan Jawa Barat ke depannya. Ya tentunya kita juga sangat prihatin ya kalau melihat anak-anak ini
seperti itu ya, di mana mereka nongkrong-nongkrong setelah sekolah, merokok dan lain sebagainya, yang mungkin ya kita nggak tahu hal-hal negatif apa yang akan terjadi kemudian. Dan juga berkendaraan dengan tidak mematuhi peraturan ya, tampaklah tidak berpendidikan begitu, seperti anak-anak urakan itu yang sungguh sangat memprihatinkan. Nah, itu untuk PR ke depannya pihak sekolah yang ada di Jawa Barat juga ya, jangan sampai seperti itu, jangan sampai terjadi. Karena sebenarnya kasus ini bukan hanya di SMA Cipendei saja, bahkan hampir di sekolah-sekolah yang lain pun itu hampir sama. Kasusnya seperti ini, anak-anaknya memang seperti ini. Nah, ini adalah PR kita bersama ya, baik pihak pemerintah daerah Jawa Barat, pihak sekolah maupun orang tua. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita untuk lebih baik ke depannya, dan mudah-mudahan ini dipikirkan bersama oleh pemerintah daerah, oleh pihak sekolah, dan juga oleh orang tua, sehingga anak-anak pelajar kita ini menjadi anak-anak yang disiplin, yang patuh dan taat terhadap peraturan, dan tentunya menjadi anak-anak yang berprestasi ke depannya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.